Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Janganlah takut pada kegagalan, karena kegagalan adalah sebuah langkah awal menuju kesuksesan. Dan hal itu kita mulai pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farel Octavian. Lahir di Kabupaten Jombang pada tanggal 15 Oktober 2008. Saya merupakan siswa kelas 11 dari SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 16 tahun perjalanan hidup saya di dunia telah mengenalkan pada berbagai hal, mulai dari suka dan duka, kegagalan dan keberhasilan, serta pengalaman yang sederhana hingga perjalanan hidup yang berbahagia. Dari sanalah membentuk diri saya, karena setiap perjalanan selalu membawa pembelajaran. Maka, setiap perjalanan saya selalu membawa pembelajaran. Sebagai seorang pelajar yang ditempa di dalam ruang kelas, tetapi sebuah pengalaman memberikan ruang untuk saya menemukan jati diri saya, serta menemukan bakat, minat, dan prestasi. Sejak dahulu, saya mempunyai ketertarikan pada bidang berbicara, meyakinkan audiens, menyampaikan gagasan. Dari sebuah ketertarikan itu, lahirlah sebuah bakat saya, yaitu pada bidang public speaking. Dari public speaking, melatih kejiwa kepemimpinan saya, melatih keberanian saya, serta untuk menginspirasi audiens. Bakat ini terus saya asah hingga berbuah menjadi prestasi yang hingga kini terus saya syukuri. Saya sering dipercaya menjadi pembawa acara, baik dalam acara formal maupun non-formal, dengan berbagai tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintah, kepala dinas, hingga kegiatan di lingkungan sekolah. Dari pengalaman ini, saya tumbuh dan berkembang tidak hanya dalam keterampilan berbicara, tetapi juga dalam hal kedewasaan berpikir, kemampuan mengatur suasana, komunikasi yang efektif dengan berbagai kalangan. Prestasi saya tidak hanya berhenti pada kemampuan sebagai seorang MC, tetapi juga pada bidang pidato dan puisi. Saya pernah juara 3 lomba pidato kebangsaan tingkat kabupaten. Dari ajang ini, saya percaya bahwasannya puisi dan pidato bukan hanya soal merangkai kata-kata, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan kepada audiens pesan dan juga kita mampu isi dalam pidato tersebut. Dari berbagai pengalaman tersebut, saya semakin percaya diri untuk berbicara di depan umum. Kemampuan dan bakat ini terus saya asah. Hingga berada di pada titik ini, saya bisa menjadi Duta Anak Kabupaten Jombang. Hal ini menjadi representasi saya sebagai suara anak, mengangkat isu-isu anak, serta menyampaikan, mensosialisasikan tentang perlindungan anak, pendidikan, dan hak-hak anak pada masyarakat luas. Membaca sebuah buku kepemimpinan menjadikan diri saya untuk mengasah hobi saya. Menganalisis, mengamati geopolitik di Indonesia haruslah kita mulai dari generasi muda. Karena saya menjadi generasi muda yang bisa memberikan solusi dan juga bisa mengevaluasi. Bukan hanya generasi muda yang mampu mengkritik pemerintah. Hobi ini sudah saya implementasikan dalam sebuah prestasi. Menjadi peserta terbaik nomor 1 sebagai sekolah legislator sehari yang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Jombang. Disinilah saya mengasah kemampuan saya tentang bagaimana seorang pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Salah satu lembaga legislatif yang telah memberikan wadah generasi muda untuk mengembangkan prestasi dan kemampuannya. Menjadi anggota Dewan Legislator Muda yang juga menduduki jabatan sebagai anggota Komisi A bidang pemerintahan dan hukum. Disinilah saya dapat bertemu dengan tokoh-tokoh inspirasi yang semakin menumbuhkan rasa semangat saya untuk menekuni hobi saya. Semua prestasi yang saya capai berawal dari SMA Negeri Bareng, sekolah yang selalu mendukung setiap langkah dan potensi siswanya. SMA Negeri Bareng telah melahirkan banyak generasi hebat yang berprestasi di bidang akademik, seni, olahraga, hingga kepemimpinan.
Jejak mereka menjadi inspirasi bagi kami. Itulah mengapa saya bangga menjadi bagian dari SMA Negeri Bareng. Sebuah sekolah yang sederhana, tapi kaya akan nilai semangat, gotong royong, dan juga kekeluargaan. Disinilah kami, teman-teman saya, menemukan jati diri dan bisa mengembangkan prestasi kami. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya menjadi identitas sekaligus jati diri bangsa. Salah satu kekayaan budaya yang patut kita banggakan adalah kebudayaan daerah Jawa Timur. Jawa Timur kaya akan budaya dan tradisi yang sudah mendunia. Salah satunya melalui kesenian tari seperti Rek Ponorogo, Ludruk, dan Tari Remo. Sebagai generasi muda, kita harus bangga sekaligus berkomitmen untuk terus melestarikannya. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kita sebagai generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ruang digital memberikan ruang yang luas untuk kita berekspresi, berkarya, dan berkomunikasi dengan siapa saja. Tetapi juga menyimpan resiko apabila kita tidak bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Untuk itu, kita harus bisa menjadi cyber smart dengan memahami etika digital, memanfaatkan dan mencari data yang bermanfaat untuk kita. Namun, tidak cukup hanya cerdas, tetapi kita juga mampu menerapkan cybersafe, yaitu mampu menjaga keamanan data pribadi serta menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan cybersafe, cybersmart, kita mampu sebagai generasi muda menggunakan media digital sebagai ranah untuk menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berprestasi. Kesuksesan menuntut kita untuk mempunyai niatan dan semangat yang besar. Saya percaya bahwasannya kesuksesan bukanlah hal yang mahal, tetapi bagaimana diri kita mampu melewati setiap proses. Menurut saya, menjadi sukses ada 3 proses. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras adalah kunci utama menuju kesuksesan. Tidak ada sukses yang lahir dari sebuah kemalasan. Dengan kerja keras, kita menanggung semua prosesnya dan tidak berorientasi pada hasilnya saja. Kerja keras juga membentuk kita, melatih sebuah mental, dan juga menghargai sebuah proses. Karena setiap tetes keringat kita. Yang kedua, berani. Berani bukan arti takut, tetapi bagaimana kita mampu melawan rasa takut pada diri kita. Berani mengambil keputusan, berani mencoba hal baru, dan berani bangkit dari sebuah keterpurukan. Itu adalah contoh dari seorang pelajar. Yang ketiga, yaitu konsisten. Konsisten adalah sikap untuk selalu mencoba hal baru dan melangkah, walaupun tantangan selalu datang bertubi-tubi. Banyak orang yang mampu dengan rasa semangat, tetapi banyak juga yang tidak sampai akhir karena rasa tidak konsisten dan juga takut untuk melangkah. Konsisten berarti setia pada proses, tidak mudah menyerah adalah sikap yang harus dimiliki seseorang yang mampu menghargai waktu untuk masa depan yang lebih gemilang dan menuju masa depan yang indah. Dengan 3 cara tersebut, saya yakin bahwasanya generasi muda, terutama kita, mampu menjadi seorang pelajar yang tangguh, berani, dan berprestasi untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Mari bersama-sama kita menjadi generasi yang berpendidikan dan juga berintegritas menuju masa depan kita yang lebih bagus.